Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Agus Radi Budiarto, Aunul Walid, Wanda Andriantono, dan Nur Agustina. Kami dari kelompok B1 CGP Angkatan 10 tahun 2024 Kabupaten Kendal. Saat ini akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada guru pengajar praktik yang selalu mendampingi kami dengan setia, Ibu Salis Haniatus Zaidah, SPD, SDMSI, dan fasilitator kebanggaan kita semuanya, Bapak Samsu Ahmad Nur SE, MPD. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Disampaikan oleh Dikmen tahun 2007 dan Deres tahun 2001. Dan berikut adalah tayangan supervisi akademik dengan paradigma berpikir kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat menyaksikan tugas dari kami, tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Wanda. Waalaikumsalam Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Pak Agus. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi sini ya. Iya Pak. Baik, ini saya dengar-dengar Pak Wanda akan melaksanakan percakapan kucing. Ini kapan akan dilaksanakan? Rencananya nanti hari Selasa Pak Agus. Hari Selasa besok ya. Jadi gini Pak Wanda, sebelum Anda melaksanakan teknik kucing, harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah prinsip dalam kucing. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga bisa memaksimalkan potensi. Jadi kalau misalkan memaksimalkan potensi itu bagaimana Anda bisa menggali ide-ide dari pihak kucing. Kalau tadi kemitraan harus ada kesetaraan, tidak ada yang kemudian sebagai coach merasa pintar, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan lagi, ada hal yang harus diperhatikan lagi. Apa itu? Adalah kompetensi inti. Yang pertama adalah bagaimana seorang coach harus punya kemampuan presence, kehadiran penuh, harus fokus pada coach. Tidak boleh kemudian beralih ke macam-macam. Jadi coachingnya itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Coachingnya biar bisa merasa dihargai. Kemudian yang kedua, kemampuan mendengarkan aktif. Nih, karena apa ini penting mendengarkan kemampuan aktif itu? Kalau Anda sudah melaksanakan kemampuan mendengar aktif ini, maka akan mudah untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pertanyaan berbobot itu kemudian akan muncul itu tadi potensi kunci untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan menyampaikan solusinya sendiri. Dan tentu harus diingat juga dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu didukung dengan data dan fakta. Itu kira-kira ya. Iya Pak. Kemudian dalam coaching yang akan dilaksanakan, prosesnya harus diperhatikan juga menggunakan proses TIRTA. Tentukan tujuan dulu, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya kapan, dan yang keempat adalah tanggung jawab atau eksekusinya kapan. Kira-kira begitu sudah bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke.
Sebelum melaksanakan proses coaching, ini akan saya sampaikan beberapa pertanyaan dulu. Kira-kira dari kemampuan inti maupun prinsip dalam coaching tadi yang saya sampaikan, kira-kira yang ingin saya amati yang mana? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Ya, berarti itu ya. Jadi Anda ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, dari proses di situ kira-kira ingin difokuskan pada apa biar kemampuan Anda itu lebih meningkat? Untuk fokus agar kemampuan saya lebih meningkat, itu saya menekankan ke mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Ya, sangat penting sekali karena mendengarkan aktif itu akan berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu kemampuan mendengarkan aktif Anda level berapa ini? Untuk mendengarkan aktif sekarang saya rasa punya saya itu masih level 6, Pak. Masih level 6 ya. Nah, harapannya ingin mencapai level berapa? Setelah melakukan kegiatan coaching, saya ingin naik kira-kira di angka 9. Angka 9 ya, oke. Jadi dari level 6 ingin naik ke level 9. Silahkan nanti melakukan proses coachingnya dilaksanakan dengan baik. Kalau perlu banyak berlatih agar nanti tidak kemudian deadlock atau Anda dalam menyampaikan beberapa pertanyaan kurang bagus. Iya. Oke ya, siap ya. Siap, Baik, Pak. selamat Pak Wanda untuk bisa melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Walid. Waalaikumsalam Pak Wanda. Ya, senang sekali Pak Walid bisa bertemu di siang hari ini. Ya Pak. Nah, itu kira-kira kemarin tuh Pak Walid mencari saya dan baru kali ini kita bisa bertemu. Pak Walid ada masalah apa yang ingin dibicarakan ke saya? Iya Pak, kemarin saya mencari Pak Wanda, kok belum ketemu. Alhamdulillah ini hari ini sudah bisa ketemu. Pak, permasalahannya adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oh, Karena dalam kurikulum kita itu pembelajaran berdiferensiasi itu memang wajib dilaksanakan dalam pembelajaran ini. ternyata tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Ada pembelajaran yang sekarang memang diterapkan di kelas itu, melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, kira-kira apa tujuan pertemuan kita kali ini Pak? Tujuan pertemuan kita kali ini adalah saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensi secara maksimal di kelas 8 dan 9 Pak. Berarti Bapak ingin menerapkan pembelajaran tersebut di kelas 8 dan Kelas kelas 9. 9 ya, agar semuanya bisa terlaksana dengan baik pembelajaran Iya, Pak ya. Nah, kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan ini seperti apa Pak? Yang ingin saya harapkan dalam pertemuan kali ini, saya ingin di kelas 8 dan 9 itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ketika proses belajar mengajar di dalam kelas Pak. Karena memang sejak kemarin, karena kemarin kelas 9 kurikulum KTSP, sehingga atau sekarang itu kan sudah menginjak pada kurikulum merdeka. Iya. Ini kan karena sudah pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu ingin saya terapkan nantinya dalam kelas 8 maupun kelas 9, terutama di kelas 9. Untuk selama ini pembelajaran diferensiasinya sudah berjalan seperti apa Pak? Pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan di kelas 7 Pak. Alhamdulillah sudah, walaupun cara tidak langsung itu sudah baik, sudah bagus, dan sebagian di kelas 8. Tapi di kelas 9 seperti saya bilang tadi, karena masih menerapkan kurikulum 2013 ya. sehingga belum maksimal. Bahkan di kelas 8 pun belum begitu maksimal dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Baru yang sudah maksimal itu di kelas 7 Pak. Nah, untuk 8 dan 9 itu kan belum maksimal Pak ya. Ya. Nah, indikatornya kalau belum maksimal itu seperti apa Pak? Kemarin saya coba, karena saya ngajar kemarin semester 2 kemarin ngajar di kelas 8 D dan E, itu saya mencoba menerapkan asesmen diagnostik melalui LKPD atau mungkin lembar kerja atau pertanyaan yang lain. Itu
jawaban dari anak-anak itu kurang begitu bagus Pak, sehingga kelihatannya berarti penerapannya pembelajaran berdiferensiasi itu kurang begitu maksimal tuh di kelas 8 dan 9, Kelas 9 terutama ya, Pak ya. terutama. Itu berarti kondisi lingkungannya memang belum mendukung untuk pembelajaran diferensiasi Pak ya. Iya Pak, memang Ya. kurang mendukung Pak. Kira-kira penyebabnya kok sampai tidak mendukung seperti itu apa saja Pak? Memang penyebabnya adalah karena memang kesibukan dari rekan saya, beliau berdua itu karena wakasek, satu wakasek, kedua ada waka sarpra, sehingga beliau berdua itu sibuk karena tugas tambahannya, sehingga dalam melakukan pembelajaran itu belum malah begitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, belum maksimal. Jadi ketika murid-murid itu belum begitu merespon dengan baik terhadap materi yang disampaikan oleh beliau berdua. Karena memang ada kekurang maksimalnya di pendukungnya Pak ya. Kira-kira yang Pak Walid lakukan untuk rencana kedepannya seperti apa Pak? Yang ingin saya lakukan untuk rencana ke depan, ingin ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan melakukan bintek Pak. Ingin bekerjasama dengan stakeholder, kepala sekolah atau rekan sejawat yang lain dengan melakukan bintek pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 1 Rawasari. Dari rencana yang Bapak ingin lakukan, kira-kira respon apa yang dari teman-teman atau rekan sejawat berikan ke Bapak? Alhamdulillah respon dari stakeholder, teman-teman rekan sejawat, kepala sekolah, alhamdulillah baik Pak. Ya, mereka juga mendukung, rekan-rekan sejawat mendukung untuk mengadakan bintek pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya. Dari kegiatan BIMTEK itu kan tentunya tidak Bapak saja yang terlibat. Ya, Karena Bapak ingin melibatkan siapa saja untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Yang ingin saya libatkan adalah memang semua, ya terutama apa yang serumpun Pak, serumpun, Serumpun dulu ya. syukur-syukur serumpun ya, serumpun baik matematika maupun IPS, syukur-syukur semua warga sekolah atau rekan sejawat yang mengajar pelajaran lain itu terlibat juga dalam pembelajaran bintek pembelajaran berdiferensiasi ini, terutama yang guru-guru yang sudah, terutama guru muda ya Pak ya, yang sudah pintar IT, sehingga nanti bisa menjadi narasumber atau mungkin membantu berjalannya bintek pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Wah, rencana yang benar-benar hebat sekali nih Pak yang ingin Bapak lakukan demi terciptanya pembelajaran diferensiasi secara maksimal di sekolah Bapak ya. Iya Pak. Kira-kira kapan pelaksanaannya Pak? Untuk pelaksanaannya yang seperti yang kemarin setelah saya bertemu dengan kepala sekolah, yang saya harapkan ya pelaksanaannya 1 atau 2 minggu ini Pak, sehingga nanti ketika pembelajaran semester 1 pada tahun ajaran ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi semua, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Ya, tentunya untuk kegiatan tersebut kan butuh support yang sangat luar biasa Pak ya. Iya Pak. Support mana yang paling Anda inginkan dalam kegiatan ini yang dilaksanakan dengan baik? Support dari terutama ya karena ini ada di sekolah, kemudian melibatkan semua Bapak Ibu guru, maka ya ada support dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat tentunya Pak. Iya. Menarik sekali perbincangan kita kali ini Pak Wali, diskusi Iya kita Pak. sangat menarik dan sangat membantu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ada masalah di pembelajaran tersebut Pak ya. Iya Pak. Dan Pak Wali sudah bisa mengambil langkah untuk mencari solusi dari masalah tersebut, terutama dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan yang juga dari sektor-sektor yang lain Pak ya. Iya Pak. Nah, dari pertemuan kali ini kita bisa dapatkan yaitu pembelajaran diferensiasi ini tentunya bisa terlaksana berkat dukungan dari semua pihak, tidak hanya satu atau dua orang. Pak Wali
Walid ya. Iya Pak. Ini karena keterbatasan waktu kita, mungkin diskusi kita bisa kita tutup di kesempatan kali ini Pak ya. Iya Pak. Saya Terima tunggu diskusi-diskusi kita yang lebih menarik lagi, lebih menantang lagi di lain kesempatan. Ya Walid ya. Mungkin dari saya cukup seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah mau mendengarkan istilahnya permasalahan yang kasus yang ada di sekolahan saya. Semoga harapan saya ke depannya yakni 2 atau pada semester ini semua pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di semua jenjang kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wanda. Siang bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kegiatan coachingnya sudah berjalan dengan baik ya. Iya Pak. Tadi bisa ketemu dengan Pak Walid, apa sudah janjian atau gimana ini? Kemarin sempat janjian, cuman waktunya belum bisa tepat saja Pak. Jadi baru kali ini bisa meluangkan waktu bersama untuk berdiskusi. Oh begitu ya. Iya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Walid? Pak Walid itu menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berjalan kurang efektif Pak. Oh begitu ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya kurang begitu efektif Iya. ya. Di kelas berapa itu? Di kelas 9 pertama Pak. Pertama kelas 9 gitu ya. Yang 8 sudah berjalan, cuman sudah agak baik daripada yang kelas 9. Oh ya, kelas 8 sudah terlaksana tapi sudah lebih baik daripada kelas 9. Nah, Iya. tadi berdasarkan coaching yang sudah dilaksanakan, kira-kira itu penilaian Bapak terhadap performa Pak Wanda sendiri bagaimana coba penilaiannya? Kalau untuk performa saya, ya saya sudah percaya diri untuk bisa menggali permasalahan yang ada di Ya. terus bisa Diri, terus dari apa lagi? percakapan juga saya bisa memberikan solusi agar Pak Walid itu bisa mengembangkan apa potensi yang dia miliki. Oh ya, bukan memberikan solusi, apa bisa menggali potensi Pak Iya, Walid dari ya. potensi Sampai- lebih ke situ berarti. Oh Pak. iya, ini sudah cukup bagus. Nah harapannya untuk selanjutnya ini bagaimana Pak? Untuk penilaian Bapak yang tadi kan sudah bagus, harapannya bagaimana lagi? Harapannya kemampuan kucing saya itu nanti bisa lebih baik lagi Lebih Pak. baik lagi, ya. Terutama dalam hal menggali potensi dan bisa menuntut untuk menemukan solusi. Itu kan bisa didapatkan dari pengalaman yang sudah dilakukan. Oke ya, jadi tadi sudah saya lihat sudah bagus dalam hal percakapannya, kemudian bagaimana Pak Walid bisa mengeluarkan solusinya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Tapi ini ada beberapa catatan dalam buku saya nih ya Pak ya, ini saya Iya, sampaikan Pak. ya. Iya, monggo, Pak. Yang pertama adalah kemampuan mendengar itu sudah begitu baik, jadi mendengarkan aktifnya itu sudah baik. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tidak akan mungkin keluar manakala kita tidak bisa mendengarkan secara aktif. Iya. Dan ini tadi Pak Wanda sudah melakukan dengan baik, sudah bagus. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Wanda tidak memberikan solusi, tapi Pak Walid sudah menyampaikan solusinya sendiri. Jadi dengan beberapa pertanyaan yang memancing, pertanyaan yang kemudian menciptakan suasana yang kreatif, ini akhirnya pihak kunci bisa mengeluarkan ide-idenya sendiri. Nih, jadi Iya, iya, Pak. proses interaksinya sudah bagus, kemudian saya lihat proses kreatifnya ini juga muncul. Di dalam catatan saya itu proses kreatifnya sudah muncul, memaksimalkan potensi. Cuma cuma tadi ini jangan tersinggung ya. Iya, Pak. Ini ada beberapa hal dalam catatan saya ini ya, sebenarnya terkadang ini tidak sadar kita Tidak keluarkan. sadar, ya. Apa itu? Yaitu seorang coach tidak boleh menjudgment, Iya. mengasosiasi dan punya asumsi terhadap kucing. Kucing, ya. Ya, tadi Bapak kan sempat menyatakan itu kan, mengeluarkan statementnya yang kemudian menjudgment. Tadi kira-kira di mana, bagian mana, tahu enggak? Kurang sadar saya, Pak. Kurang sadar. Iya. Ini saya sampaikan. Iya. Tadi dalam pernyataan Pak Wanda yang mengatakan, jadi pembelajaran di lingkungan itu tidak mendukung ya Pak. Nah, jadi
keadaan di lingkungan itu tidak mendukung ya Pak, ini bukan pertanyaan tapi jenengan sudah menyampaikan pernyataan. Ini Gitu ya. besok lain kali jangan diulangi ya Pak. Dihindari Pak ya. Ya, dihindari pernyataan-pernyataan yang menjudgment, kemudian mengasosiasi atau kemudian mengasumsi, ini tidak Ya, boleh. ya, ya. Ya, ini kemudian tadi saya lihat sudah berjalan dengan baik, proses kreatif, kemudian mendengarkan aktif, persennya juga pandangan Bapak, ini keadaan penuhnya juga sudah cukup bagus. Ya. Kemudian ini lagi dari yang kita bicarakan tadi itu, kira-kira harapan kedepannya apalagi ini yang agar bisa mencapai pada poin yang 10 lah, level 1 sampai 10 bagaimana Pak? Harapannya untuk saya ya pertama bisa lebih bermitra lagi dengan Kuci Pak. Bermitra lagi sama Kuci ya? Nah, jadi kan tidak ada antara Kuci dan Kuci itu kesenjangan yang terlalu besar. Jadi kemitraan gitu ya? Kemitraannya itu lebih bagus lagi, terus bisa menggali potensi Kuci lebih baik lagi Pak. Dan Sarga Sajar tadi kekurangan dari sampaikan Pak Agus tentang judgementnya itu mungkin bisa saya lebih teliti lagi dalam pernyataan yang nanti bisa membuat judgement kepada Kuci. Ya, harus dihindari gitu ya lah. Iya, dihindari. Nah ini sebelum kita tutup Pak Wanda, tolong jenengan bisa menyampaikan refleksinya terhadap supervisi yang sudah saya laksanakan ini bagaimana coba? Apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan supervisi yang sudah saya laksanakan ini? Untuk yang saya dapatkan dari supervisi ini, saya jadi tahu kemampuan saya, kucing saya itu sampai di level apa Pak. Oke. Dan tentunya kekurangan-kekurangan yang harus saya hindari dan apa yang harus saya tingkatkan lagi. Oke, jadi ya. saya tahu tolak ukurnya dan harapannya ya dengan itu semua saya bisa lebih baik lagi dalam Oke. melakukan kucing di kemudian hari. Demikian Pak Wanda ya. Terima kasih. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ya, Cuma harapan saya itu besok Pak Wanda bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, Sampai ketemu amin. lagi pada pertemuan yang akan datang Pak Wanda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat menyaksikan tugas dari kami. Demikian percakapan supervisi akademik dengan paradigma kucing. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Guru penggerak, ayo tergerak, segera bergerak, dan secepatnya menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.